Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali bersama saya dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Kita semua kembali diundang untuk merenungkan firman Tuhan, dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan kembali Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai 28. Semoga firman Tuhan hari ini memberikan satu kekuatan baru di dalam hidup kita untuk menjalankan karya-karya dan teristimewa juga pelayanan-pelayanan kasih kita. Mari kita diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menarik untuk kita renungkan pada hari ini, di mana orang-orang Farisi itu memang selalu mencari akal bagaimana untuk menjatuhkan Yesus, mencari-cari alasan, mencari-cari kesalahan Yesus dan para muridnya. Hari ini mereka mempersalahkan Yesus dan para muridnya karena mereka memetik bulir gandum dan makan pada hari Sabat. Saudara-saudari, kita coba melihat lebih dahulu esensi dari kehidupan manusia. Bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling agung, paling mulia, paling sempurna, dan paling istimewa. Sehingga begitu besar kasih Allah kepada manusia yang membawa, hadir dan memberikan keselamatan kepada manusia. Tetapi Allah juga menciptakan alam semesta, ciptaan yang lain. Dan ciptaan lain ini mempunyai hubungan yang erat dengan manusia sebagai ciptaan yang sempurna. Ada saling ketergantungan, saling keterikatan, ada relasi ciptaan di sini. Satu sama lain saling memberikan dukungan. Apa yang mau kita lihat hari ini, bahwa antara ciptaan dan juga kehidupan manusia itu harus mempunyai relasi kehidupan yang harmonis, bukan menghancurkan. Dan teristimewa ketika kita berbicara martabat manusia. Murid-murid Yesus itu memetik bulir gandum dan makan. Kalau kita melihat konteks, mereka mungkin lapar. Mereka memetik bulir gandum. Ada satu harapan, ada satu keinginan jasmani, tetapi keinginan jasmani ini itu sangat berhubungan dengan perkembangan kehidupan rohani. Bahwa aturan-aturan yang dibuat itu untuk manusia. Aturan dibuat itu agar manusia mempunyai satu keseimbangan hidup. Bukan sebaliknya, bahwa aturan itu menghancurkan manusia. Orang-orang Farisi itu begitu taat kepada aturan. Tidak satu pun yang dilanggar. Tetapi persoalan, mereka taat pada aturan, tetapi mereka mengabaikan inti dari aturan itu, yaitu cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada sesama. Mereka taat kepada aturan, tapi mengabaikan kehidupan orang lain. Banyak hal orang-orang
sakit disingkirkan, para pendosa ingin dibunuh, dirajam, dilempari batu, orang-orang pemungut cukai yang makan bersama Yesus ditolak. Saudara-saudari, manusia itu ciptaan yang paling luhur dan mulia. Terlepas dari dosa yang dimiliki oleh seseorang, kemanusiaan seseorang tidak bisa hilang, sebab ia adalah murni ciptaan Allah. Santo Agustinus berkata, bencilah dosanya, tetapi sayangilah orangnya. Di sini Yesus mau mengingatkan kita, untuk menegaskan kita bahwa apa sih tujuan, apa sih makna dari hidup keberagamaan kita? Untuk apa kita hidup sebagai orang beragama? Kalau kita tidak mewujudkan hukum cinta Allah. Sebab intisari atau makna dari kehidupan keberagamaan kita adalah kita ingin hidup sesuai dengan kehendak Allah, mewujudkan perintah Allah dalam kehidupan kita. Teristimewa perintah yang pertama dan utama yaitu cinta kasih. Jangan berbicara cinta kasih kepada orang yang lapar, sebab ia tidak akan pernah mendengarkan. Tetapi bagaimana orang lapar itu menerima cinta kasih dari kita yang membuat mereka merasa kenyang, merasa kuat, merasa lega, merasa sehat, merasa ada sesuatu kekuatan yang membuat mereka untuk mampu mendengarkan sabda atau panggilan Tuhan. Oleh karena itu, hal yang utama dari setiap aturan yang dibuat adalah menaruh hukum cinta kasih dan mengangkat martabat manusia kepada keselarasan, keharmonisan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Bukan sebaliknya, kehancuran. Saudara-saudari, dalam hidup kita, ketika kita berhadapan dengan aturan, harus fleksibel. Fleksibel dalam artian, kemanusiaan seseorang harus menjadi prioritas utama. Dan harus membantu orang untuk bertumbuh dan berkembang. Bukan sebaliknya, menjatuhkan dan menghancurkan orang. Tuhan Yesus hari ini memberkati kita, menguduskan kita, dan Ia ingin selalu bersama kita di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.